warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuda akan menjelaskan mengenai tentang manajemen peternakan kuda. Dan izinkan kami memperkenalkan diri kami, yaitu dari saya terlebih dahulu, Rama Dirgantoro dengan NIM 2103044. Saya Dwi Aulia Piranti dengan NIM 2103003. Dengan saya Tasya Melinda Panjaitan dengan NIM 210306047. Perkenalkan, saya Cindy Salsabila Lubis dengan NIM 2103050. Di sini kami berada di Smack Riding School yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Tati Fidanesari SPTMP. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Smack Riding School adalah peternakan yang kami kunjungi. Adapun nama pemiliknya yaitu Dr. Insyah Satari yang beralamat di Gluwur Rimbun, Tuntungan, dan peternakan tersebut didirikan sekitar 2 tahun yang lalu. Adapun jenis dan bangsa kuda yang terdapat di peternakan Smack Riding School tersebut yaitu antara lain yang pertama yaitu ada yang bernamanya Haneya dengan jenis G2 yaitu persilangan antara kuda Inggris dan kuda lokal. Jenis kelaminnya betina. Kuda Haneya ini diklasifikasikan sebagai kuda kecil karena memiliki tinggi 135 cm dengan berat 300-350 kg. Masuk ke dalam jenis kuda tunggang. Umurnya yaitu sekitar 3 tahun. Kuda ini pernah mengalami sakit, yaitu sakit kolit, yaitu penyumbatan kotoran yang menyebabkan susah buang feses pada ternak kuda. Yang selanjutnya ada Alabaster. Alabaster memiliki jenis yaitu Wormlet, berasal dari Belanda tetapi lama diternakkan di Spanyol, yang berjenis kelamin jantan dengan tinggi 138 cm termasuk ke dalam klasifikasi kuda kecil, dan berat kuda ini yaitu sekitar 450 kg. Kuda ini berumur 7 tahun. Selama dipelihara di peternakan ini, kuda ini belum pernah mengalami sakit. Yang selanjutnya ada kuda Bellavita. Kuda ini yaitu kuda Warmblood yang berasal dari Jerman yang berjenis kelamin betina dengan tinggi 176 cm dan diklasifikasikan sebagai kuda besar dan beratnya sekitar 500 kg dan termasuk ke dalam kuda tunggang. Berusia 10 tahun, pernah mengalami sakit yaitu mencret dan kolit. Adapun gejala yang dialami yaitu mengkais, mengguling, tidak mau makan pada malam hari, dan ditangani dengan menyuntikkan cara gold. Yang keempat yaitu ada Raisa. Jenis kuda ini yaitu G4, yaitu persilangan antara kuda Inggris dan kuda lokal dengan jenis kelamin dari kuda Raisa ini yaitu betina dengan tinggi 155 cm dan termasuk ke dalam kuda sedang. Berat dari kuda ini yaitu 450 kg dan masuk ke dalam kuda tunggang juga. Umur dari kuda ini yaitu 5 tahun. Dan sakit yang pernah dialami kuda Raisa ini yaitu sakit kulit. Tetapi dalam waktu 3 bulan terakhir ini tidak ada lagi sakit kulit yang dialaminya. Yang kelima itu ada namanya Bimo. Kuda ini jenisnya G5, persilangan antara kuda Inggris dan kuda lokalnya, tetapi lebih dominan ke kuda lokalnya. Kuda ini berasal dari Kediri yang berjenis kelamin jantan dengan tinggi 160 cm, termasuk ke dalam kuda besar dengan berat 400 sampai 500 kg dan termasuk juga ke dalam kuda tunggang dengan umur 7 tahun. Pernah mengalami sakit yaitu sakit kulit atau kurap. Penanganannya dengan grooming dan dikasih minyak khusus oleh para peternak tersebut. Yang selanjutnya yang keenam yaitu ada Keiren. Jenis kuda sendel yaitu kuda lokal dengan jenis kelamin betina dengan tinggi 135 cm termasuk ke dalam kuda kecil dengan berat 300 sampai 350 kg. Umurnya yaitu 5 tahun. Kuda ini tidak pernah mengalami sakit selama dipelihara di Smack Riding School. Yang selanjutnya itu ada Clara. Jenis kuda ini sama dengan jenis kuda Keiren, yaitu kuda lokal. Dan kandangnya disatukan dengan Keiren karena kondisi kandang masih kurang memungkinkan
di peternakan Smack Riding School tersebut. Karena juga berjenis kelamin yang sama, serta ukuran dan umurnya hampir sama, yaitu tingginya 136 cm, termasuk kuda kecil dan beratnya 300-300 kg, dan umurnya 5 tahun. Yang kedelapan yaitu ada Branova. Jenis kuda ini yaitu G3 mendekati G4 dengan jenis kelamin betina dan tingginya yaitu 165 cm, termasuk ke dalam klasifikasi kuda besar. Beratnya sekitar 450 kg dan termasuk dalam kuda tunggang juga. Umur kuda ini kurang lebih 5 tahun dan kuda ini juga belum pernah mengalami sakit selama di peternakan Smack Riding School. Jumlah kuda yang ada di peternakan Smack Riding School ini ada 8 ekor. Yang betinanya ada 6 ekor dan yang jantan ada 2 ekor. Kuda di peternakan ini diklasifikasikan bukan sebagai kuda pacu, melainkan sebagai kuda equestrian atau kuda tunggang. Perbedaan kuda pacu dengan kuda equestrian yaitu kuda pacu digunakan untuk balapan, sedangkan kuda equestrian hanya ditunggangi untuk jalan-jalan santai atau latihan agar penumpang merasakan enaknya naik kuda. Adapun fungsi dari peternakan kuda di Smack Riding School ini sebagai hewan kesayangan dan juga untuk riding school. Di dalam peternakan kuda ada beberapa istilah, yaitu yang pertama ada float, kuda muda jantan atau betina umur kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada filly, kuda muda betina sampai umur 3 tahun dan umur 4 tahun, digunakan untuk perkawinan. Ketiga ada coat, kuda jantan sampai umur 3 tahun dan umur 4 tahun. Yang keempat ada mare, kuda betina dewasa berumur kurang lebih 4 tahun. Yang kelima, stallion, kuda jantan dewasa yang belum kawin dan berumur 4 tahun. Yang keenam ada gelding, kuda jantan yang dikastrasi. Dan yang ketujuh ada stud, kuda jantan untuk perkawinan. Yang kedelapan ada wetling, kuda jantan atau betina yang baru disapi. Tetapi di peternakan Smack Riding School ini tidak digunakan istilah-istilah tersebut. Yang selanjutnya itu ada manajemen perkandangan dan pengelolaan limbah. Untuk kandang yang ada di Smack Riding School ada 8 kandang dengan ukuran 3x4 meter dan jenis kandangnya yaitu kandang tunggal, yang berarti satu kandang ditempati oleh 1 ekor kuda, serta kandangnya terbuat dari bahan beton. Di dalam kandang terdapat yang namanya sekam kayu yang menjadi alas bagi kuda agar saat tidur tidak langsung bersentuhan dengan lantai, dan juga sekam akan diganti sekali seminggu. Di dalam kandang juga ada sekat, yaitu pemisah antara kuda yang satu dengan kuda yang lainnya. Kandang yang terdapat di Smack Riding School ini tidak diberi tempat untuk eksersis atau berjalan, tetapi kuda di sana akan dibawa keluar kandang ke tempat pelatihan setiap hari untuk jalan-jalan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan dan perawatan. Jadi untuk di Smack Riding School ini tidak ada anakan ataupun indukan dan ataupun bisa disebut kuda yang bisa disebut sebagai calon indukan, dikarenakan tempat tersebut masih belum melakukan breeding atau perkawinan. Namun apabila kuda tersebut dalam fase birahi, peternak membiarkannya saja sehingga birahi tersebut turun kembali. Bahkan ada satu kuda bernama Bimo yang dikastrasi dikarenakan sebelumnya sangat sulit untuk diatur. Dan setelah dikastrasi, Bimo tersebut masih juga sedikit galak, namun sudah mulai mudah atau bisa diatur. Baiklah, selanjutnya itu untuk perawatan di Smack Riding School. Untuk perawatannya itu sama seperti halnya pada perawatan kuda umumnya, yaitu grooming, dimandikan, pemotongan kuku, serta pemberian camilan. Tiap hari kuda di grooming atau disikat dan dimandikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan setiap sebulan 1 kali, kuda tersebut yaitu dipotong kukunya dan diperbaiki tapal atau sepatu kudanya.
Untuk pemberian camilan, peternak memberikan wortel dan peternak tersebut membilang atau memberi alasan jika wortel tersebut adalah salah satu camilan favorit kuda tersebut. Jadi pada Smack Riding School ini terdapat 3 ekor kuda yang memiliki sertifikat, yaitu yang pertama ada Bimo, kemudian ada Alabaster, dan juga Bella Vita. Manajemen kesehatan. Lemahnya kesehatan kuda akan menyebabkan timbulnya penyakit. Program kesehatan pada ternak kuda mencakup pencegahan penyakit, pemberian vitamin, pemberian obat cacing, dan tindakan pertolongan pertama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan manajemen kesehatan pada ternak kuda. Yang pertama ada sanitasi atau pembersihan kandang dan peralatan peternak. Yang kedua ada pakan. Pemberian pakan yang berkualitas dan bergizi dapat meningkatkan produktivitas kuda dan mencegah terjadi penyerangan penyakit. Yang ketiga itu ada vaksinasi, bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dengan menggunakan cara imunoprofilaktis untuk memperoleh kekebalan aktif yang disebabkan dari timbulnya antibodi dalam tubuh akibat rangsangan dari vaksin imunitas. Program pencegahan dan perawatan kesehatan dapat dicapai dengan pelaksanaan obat vaksin yang baik. Obat-obatan yang diberikan dalam rangka pencegahan merupakan tindakan ekonomis yang tepat dalam meningkatkan dan mempertahankan kondisi kesehatan kuda. Yang ketiga ada pemberian obat cacing. Pemberian obat cacing penting bagi kuda, terutama untuk yang berada di lapangan rumput. Pemberian obat cacing dilakukan secara teratur dalam jangka waktu 3 bulan sekali sebagai usaha pencegahan. Selanjutnya ada ciri-ciri ternak yang sehat. Tanda atau ciri-ciri ternak yang sehat dapat diamati dengan 2 cara, yaitu secara visual dan secara internal. Ciri-ciri ternak yang sehat secara fisik diantaranya adalah ekspresinya tidak lesu, pernafasannya normal atau tidak mengeluarkan suara, hidungnya bersih serta matanya bersih dan bercahaya. Ciri-ciri ternak kuda sehat secara internal. Kuda yang sehat adalah dengan suhu kurang lebih dari 38 derajat Celcius. Denyut nadi saat istirahat berkisaran antara 36 sampai 40 denyut per menit dan pernapasan sekitar antara 6 hingga 8 hembusan per menit. Pendugaan umur dari gigi. Umur kuda dapat diketahui dari gigi seri yang terdiri atas 2 macam, yaitu gigi sementara atau gigi susu dan gigi permanen. Gigi susu akan hilang sesuai dengan pertambahan umur. Hal ini terjadi karena tekanan dari gigi permanen. Kuda dikatakan mempunyai semua gigi bila mulutnya telah dipenuhi dengan 6 gigi seri pada rahang atas dan 6 gigi seri pada rahang bawah, yang kemudian dapat dibedakan menjadi 2 sentral, 2 lateral, dan 2 kroner. Gigi permanen muncul pada bagian belakang samping gigi susu pada umur 9-12 bulan. Gigi permanen kedua muncul menggantikan gigi susu sekitar umur 2 tahun. Gigi susu mulai tanggal pada umur 2 tahun 5 bulan dan digantikan dengan gigi permanen. Semua gigi susu telah berganti dengan gigi permanen pada umur sekitar 4 tahun 5 bulan. Pada saat itu kuda telah mempunyai 36 gigi, 12 gigi seri dan 24 gigi geraham. Selanjutnya ada penyakit dan pemberian obat. Penyakit yang sering diderita kuda pada umumnya yang pertama ada cacingan yang disebabkan oleh cacing gelang jenis Parascaris equorum yang hidup pada usus halus. Cara pengobatannya dengan pemberian obat cacing yaitu karbon disulfida. Yang kedua ada diare yang disebabkan karena adanya infeksi pada saluran pencernaan. Cara pengobatan diare dapat dilakukan dengan pemberian obat sulfaguanidin dan norit dengan perbandingan 1:4 untuk setiap 40 kilo berat badan kuda. Yang ketiga ada kolik atau kembung perut disebabkan adanya gangguan di rongga mulut baik yang berasal dari saluran pencernaan atau gangguan dari organ tubuh lain. Cara pengobatannya diberi parutan pepaya muda yang dicampurkan dengan garam dan minyak goreng atau diberi soda yang dicampurkan dengan garam. Yang keempat ada jenis influenza pada kuda merupakan jenis penyakit pernapasan yang mirip dengan penyakit flu pada manusia yang disebabkan oleh virus seperti virus H2N2. Di peternakan yang kami datangi, kuda di sana pernah mengalami sakit kolik, sakit kulit, ngedrop karena kecapean. Selanjutnya untuk vitamin yang digunakan di Smack Riding School atau tempat yang kami datangi adalah iodin atau neurobion untuk penambahan kekuatan untuk kuda.
Baiklah, selanjutnya itu adalah manajemen pakan dan formulasi ransum untuk kuda. Jadi kuda yang ada di Smack Riding School ini merupakan jenis kuda dengan aktivitas sedang dengan berat badan rata-rata yaitu sekitar 400 kg. Jadi memerlukan kebutuhan nutrisi sekitar yaitu dry energi 20,1 m kalori dengan protein kasar sebanyak 804 gram, lisin 28 gram, kalsium 25 gram, fosfor 17 gram, magnesium 9,2 gram, dan kalium 30,6 gram. Jadi pada Smack Riding School, pakan yang biasa diberikan untuk kudanya yaitu yang pertama ada rumput odot dengan takaran 80 kg per hari untuk 8 ekor kuda. Jadi untuk per ekornya itu sekitar 10 kg per harinya. Kandungan rumput odot yaitu yang pertama pada protein kasarnya sebanyak 6%, fosfornya 0,3%, kalsiumnya 0,2%, serat kasarnya 5,5%. Lalu yang selanjutnya ada dedak padi dengan kandungan protein kasar sebanyak 11,9%, kalsium 0,10%, dan fosfor sebanyak 1,30%. Lalu ada juga yang ketiga yaitu pelet konsentrat yang diberikan untuk kuda sebanyak 12 kg per harinya untuk 8 ekor kuda. Jadi untuk per ekornya itu sekitar 1,5 kg per harinya. Dengan kandungan protein kasar sebanyak 12%, kalsium 1%, dan fosfor 0,5%. Dan ada juga pakan tambahan atau biasa disebut kavalor dengan kandungan 2 kali dari pelet konsentratnya, yaitu sekitar 24% protein kasar. Formulasi pakan yang biasanya diberikan untuk kuda yaitu pelet dengan campuran dedak dan campuran rumput odot tadi. Jadi peternak tersebut memberitahu alasannya karena jika diberikan rumput saja maka kegemukannya itu sedikit atau tidak terasa, dan jika hanya pelet dan campuran dedak saja maka badannya akan panas. Untuk manajemen reproduksi dan perkawinan pada ternak ini yaitu tanda-tanda birahi pada kuda betina ditandai dengan gelisah, urinasi atau kencing yang berulang, serta pulpa membekak dan juga berwarna merah. Siklus estrus birahi kuda betina rata-rata adalah 21 hari dengan kisaran waktu antara 10 sampai 37 hari. Periode birahinya rata-rata 4-6 hari, dan pada masa kebuntingan kuda betina dapat dilihat dengan beberapa metode, diantaranya adalah rektal, tes darah, tes urin, dan ultrasound. Masa kebuntingan seekor kuda betina adalah sekitar 335 hari dengan kisaran 315 sampai 350 hari. Tanda-tanda menjelang kelahiran diantaranya adalah andi membesar serta munculnya zat seperti meks atau malam yang terdapat pada ujung puting. Dan dalam waktu 12 sampai 24 jam saat kelahiran, meks tersebut melunak dan jatuh, baru puting mulai meneteskan air susu. Jika tanda-tanda tersebut sudah muncul namun cukup lama, maka proses kelahiran dibantu oleh peternak atau dokter hewan. Awal usia reproduksi kuda biasanya bertepatan dengan datangnya pubertas. Betina biasanya lebih lambat daripada jantan. Kuda jantan menjadi aktif secara seksual antara usia 14 sampai 18 bulan. Kuda betina mungkin mengalami head pertama mereka antara usia 15 dan 24 bulan. Namun, kuda baru mencapai kematangan seksual pada usia 4 tahun, yang dimana mereka sepenuhnya siap untuk melahirkan keturunan yang kuat dan sehat. Akan tetapi, dalam peternakan ini tidak melakukan breeding atau perkawinan. Dikarenakan peternakan ini kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan perkawinan karena kondisi kandangnya yang terbilang tidak mencukupi dan cukup sempit. Untuk manajemen pemasaran dan analisis usaha dalam peternakan ini, modal pakan pengeluarannya itu per periode sekitar 143.080.000 per tahun. Dan untuk pengeluaran per bulannya itu 11.760.000, per minggu 2.744.000, dan per harinya itu 392.000 hanya untuk modal pakan. Dan untuk pengeluaran modal kandang itu sekitar 1 miliar untuk periode 15 tahun. Per tahunnya itu 66.660.000. Dan untuk pengeluaran per bulannya itu 5.550.000, per minggunya 1.388.000, dan untuk per harinya itu sekitar 198.000. Untuk modal ternaknya per periode itu sebesar 1.680.000.000, dan per tahunnya itu sekitar 140 juta, per bulannya 11.666.000,
dan untuk per minggunya itu sekitar 22.916.500 dan per harinya itu sekitar 416.000. Untuk modal peralatan per tahunnya itu sekitar 5.200.000, pengeluaran per bulan 433.000, per minggunya itu 108.000 dan per harinya itu sekitar 15.500. Dan yang terakhir untuk modal pekerja per tahunnya itu pengeluarannya itu sebesar 568.670.000 dan pengeluaran per bulannya itu 46.750.000 dan untuk per minggunya itu 10.906.000 dan untuk per harinya itu sekitar 1.558.000. Dan untuk gaji staf biasa yang bekerja di kandang itu sekitar 3.350.000 dan yang bekerja di dalam kandang peternakan ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari pelatih, argumer, dan juga tukang ladang. Jadi untuk per bulannya itu total untuk gaji staf biasa yang ada di sana sekitar 26.800.000 per bulannya. Jadi di peternakan ini pemasaran kudanya tidak diperjualbelikan. Untuk pemasaran pendapatannya berasal dari riding school atau menunggang kuda. Untuk menunggang kuda sekali putaran kandang dan dituntun itu seharga 25.000 dan untuk riding school per jamnya itu 400.000 dan yang memiliki member itu biasanya per jam itu 350.000. Penghasilan satu member untuk 8 pertemuan per bulan itu berpenghasilan 3.500.000. Total member ada 70 per 3 bulan. Jadi untuk per bulannya itu 23 member dikalikan 3.500.000. Penghasilan itu sekitar 80.500.000 dan per tahunnya itu sekitar 966 juta. Dan untuk yang bukan member itu satu hari ada 2 orang. Penghasilan per harinya itu sekitar 800.000. Dan untuk per minggunya itu 5.600.000 dan untuk per bulannya itu sekitar 22.400.000 dan untuk per tahunnya itu mencapai 268.800.000. Jadi dapat disimpulkan keuntungan dari usaha peternakan ini tidak terlalu banyak dikarenakan kuda ini masuk ke dalam riding school atau penunggang yang dimulai dari basic sampai ikut kompetisi dan tidak masuk ke dalam pariwisata. Dan kemungkinan di peternakan ini akan dibangun pabrik untuk pakan kuda. Baiklah, kami selaku dari kelompok mewakili tentang peternakan kuda mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaan kami di sini untuk melihat kandang kuda dan juga manajemennya. Baik, sama terima kasih kembali. Semoga apa yang kalian dapatkan bermanfaat.